Puji Tuhan, selamat pagi ibu-ibu, saudara yang hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita gunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kita bisa beribadah di rumah Tuhan. Ini satu berkat yang luar biasa. Sebab kita tidak tahu ke depan akan masih bisa terus atau tidak. Tapi kesempatan sekarang ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan Dia, merindukan akan firman Tuhan, merindukan pertemuan pribadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita pujikan pujian dan penyembahan, Ku berdiam dekat Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya bukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya rasa bahagia. Haleluya. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya terima kasih Tuhan, dalam hadirat-Mu kami merasakan bahagia. Haleluya, haleluya, puji syukur, puji sembah. Haleluya, kami ingin dekat kepadamu, tinggal di dalam-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, ada ketenangan, ada kedamaian, ada kekuatan, ada penghiburan, ada pertolongan yang besar. Haleluya, 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 syukur, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Om. Kalau kita diberi kesempatan untuk tinggal di bait-Nya, haleluya, tinggal di hadirat-Nya, haleluya, itu satu hal yang amat sangat luar biasa. Ada ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, kepuasan, kekuatan, penghiburan, pertolongan, segala-galanya ada di dalam Dia. Sebab di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan semuanya menjadi kacau balau. Oh Yesus, sungguh Engkaulah sumber damai sejahtera kami, Engkau sumber keselamatan kami. Terima kasih, terima kasih. Engkau sumber ketenangan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tiada kebahagiaan yang lain selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan yang memberikan kebahagiaan yang abadi. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari saudaraku di tahun 2022 ini, haleluya, kita semakin dekat dengan
kita aman bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, kita dalam perlindungan yang maha kuasa, dalam haleluya berkat-berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan curahkan bagi setiap umatnya yang mau dekat kepada Tuhan, yang mau taat kepada Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali, kemudian kita masuk dalam doa. Haleluya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa.
kami merasakan ketenangan, kedamaian, kekuatan, haleluya, sukacita yang besar. Oh, terima kasih Tuhan. Di luar itu Tuhan, kami akan mengalami banyak kekacauan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Haleluya, tapi Engkaulah Allah pertolongan kami, Allah perlindungan kami, Allah kota benteng kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kami umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini semuanya boleh masuk dalam hadirat Allah untuk terus bersiap sedia, berjaga, berdoa. Haleluya, sebab kedatangan Tuhan itu sewaktu-waktu, tiba-tiba, haleluya, tidak disangka-sangka. Oleh sebab itu Tuhan, ya, sementara kami melakukan tugas kehidupan kami sehari-hari, haleluya, kami terus juga rohani kami berjaga, berdoa, tetap tinggal di dalam Dia. Terima kasih Bapa. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai akhirnya, dan pimpinan Roh Kudus, urapi kami semua dengan urapan dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Berikan roh damai sejahtera, sukacita surgawi saat kami memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hadirat Allah kami rasakan di tengah-tengah kami. Kami rasakan dalam kehidupan kami bahwa Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk sama. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan lagi untuk memuji besarkan nama Tuhan ya. Yang mimpin pujian berlakukan hadir, saya menggantikannya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Hanya Dekat Allah Saja. Belajar ya, kita belajar tiap hari untuk ingat Tuhan ya, tiap waktu sambil masak, sambil cuci-cuci, sambil nyapu, sambil apa saja ingat Tuhan ya. Haleluya, itu terus dekat sama Tuhan. Memang ini perlu latihan ya. Kita dihadapkan banyak persoalan
di pikiran kita, di kehidupan kita. Mana bisa Pak kontak terus sama Tuhan? Kalau dilatih lama-lama bisa. Semua tidak bisa, tapi kalau mau latihan cepat atau lambat, lama-lama bisa. Kalau mungkin perkara-perkara jasmani mungkin ya, kita disuruh sesuatu sampai bisa, mungkin tidak bisa. Tapi kalau hal rohani, Tuhan pasti tolong. Amin. Karena apa? Untuk Tuhan ya. Kalau kita untuk kerja supaya bisa pandai, bisa jadi, bisa berhasil, belum tentu bisa. Sebab itu untuk kepentingan kita, untuk kepentingan orang lain. Tapi kalau ini sahabat, dekat sama Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan, itu pasti bisa. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini berulang kali. Hanya dekat Allah saja.
kita memerintah diri kita sendiri, bukan Tuhan yang memerintahkan, ya, berarti kita mengabaikan Tuhan. Kita lebih kuat, lebih pintar dari Tuhan. Kita lebih mampu dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang memerintah kita, menguasai kehidupan kita, maka kita ini betul-betul jadi hambanya Tuhan. Batur, pembantu, ya. Bukan namanya Tuhan itu pendeta yang gede, bukan. Pelayannya Tuhan, abdinya Tuhan. Dan itu semua nanti diatur oleh Tuhan kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Yesus Kau Kebenaran. Haleluya. Yesus Kau
mata kami, mata rohani kami hanya tertuju kepada Tuhan yang memimpin iman kami, membawa iman kami terus bertumbuh sampai kepada kesempurnaan. Haleluya. Sehingga kami, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, boleh hidup dengan iman, boleh hidup dengan percayanya kepada janji-janji firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Dan kami yakin dan percaya janji Tuhan pasti digenapi bagi orang yang taat dan setia akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Memberkati umat-Mu yang sudah menaikkan pujian penyembahan, yang sudah melayani dalam musik. Tuhan pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin kalau kami menyenangkan Tuhan, Tuhan pasti menyenangkan kami. Kalau kami menyusahkan Tuhan, Tuhan juga tidak peduli akan kehidupan kami. Oh Tuhan, bila kami semua yang ada di GBPS Tropodo ini Tuhan, haleluya, semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, mau menghambakan diri kepada Tuhan. Engkaulah penjunan kami tanah liat. Kami mau menurut apa yang Engkau proses dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang cemerlang di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan, nyatakan rahasia firman-Mu. Haleluya, Engkau nyatakan urapan di bawah kuasa-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini membawa satu kemenangan yang luar biasa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan diberi jalan keluar, diberi kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Allah ya, dengan judul Tetap di Dalam Dia ya. Ya. Kita tahun 2022 ini ya, harus tetap di dalam Dia. Nanti kita akan pelajari ya, bagaimana kita supaya bisa tetap di dalam Dia ya. Haleluya. Tetap di dalam Dia itu artinya ya, di ruang kudus ya, ruang suci ya. Haleluya. Jadi kita punya pola ya, skema ya, tabernakel itu bukan untuk satu denominasi gereja, tapi tabernakel itu patron ya. Orang anak sekarang tidak ngerti patron ya. Orang yang sudah agak ada umur ngerti patron ya. Patron itu seperti contoh ya. Kalau dulu kalau anak kecil masih sekolah ya, suruh gambar sesuatu itu ada jiplaannya ya, ada contohnya di bawah, kemudian ditumpuki kertas yang tipis, terus digambar sesuai dengan gambar yang di bawahnya ya. Jiplak istilahnya ya. Itu satu contoh buat kita. Haleluya. Jadi kita saudaraku ya, tinggal di dalam Dia itu di ruang kudus, bukan di halaman. Jadi kita semua harus meningkat, posisi kita ini harus selalu ada di ruang kudus ya. Itu gambarnya ruang kudus itu di sebelah sana ya. Haleluya. Berapa tahun yang lampau saya pernah membagikan itu ya, satu gambaran tentang kemah suci ya. Mungkin Bapak Ibu yang masih menyimpan ya, itu bisa dilihat lagi posisi kita ini di mana, di halaman atau di ruang suci ya. Kalau sudah di ruang suci ya, itu harus tetap di situ, jangan turun lagi ya. Sebab di ruang suci kita sudah bisa melihat, kita bisa masuk ya, sebentar-sebentar kita merasakan tinggal di ruang maha suci ya. Sebab tirai itu sudah terbelah dua. Haleluya. Jadi kalau jauh di halaman ya enggak bisa melihat ruang maha kudus ya. Haleluya. Saudaraku, saudara yang ingin belajar firman Allah ya, saudara bisa ikuti di YouTube atau di HP saudara ya. Kalau Bu Henry mengirim tentang doa pagi dari Gideon ya, itu pelajaran yang luar biasa ya, tentang kemah suci tabernakel ini ya.
Kalau saya aja sudah berapa puluh tahun ya belajar firman Allah ya. Itu di situ ya, oleh pengurapan Tuhan, oleh karunia Tuhan ya, Tuhan bukakan rahasia-rahasia yang baru, yang lebih lagi ya. Jadi yang merindu, saudaraku ya, yang sungguh-sungguh merindu itu bisa dapat berkat ya, dapat berkat. Kalau mungkin kita pikir kalau kita ini sudah di ruang kudus itu, di ruang suci itu, istilahnya pikiran kita itu, wah aku itu suci, aku kudus. Oh, masih belum, masih jauh. Kita bayangkan kalau dibandingkan dengan orang lain, wah aku itu suci, aku kudus. Ya baca firman Allah, ya berdoa, ya melayani, ya persembahan. Tapi bagaimana prosesnya kehidupan sehari-hari? Jadi kalau kita belajar ya, saudara baca, nanti coba ikuti, cari di YouTube atau di HP saudara tentang doa pagi yang dari Gideon ya. Itu kita dapat berkat luar biasa. Ya, ini kesempatan akhir zaman. Firman Allah itu limpah ya. Ini zaman yang luar biasa. Saat Gideon di sana jam 2 pagi, kita di sini bisa ikut menyembah bersama-sama. Itu kan masuk pernah timbul di pikiran kita ya. Jauh berapa ribu kilo, tapi bisa berdoa bersama, bisa menyembah bersama, bisa belajar bersama. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Haleluya, saudaraku ya. Mari kita mau tetap di dalam Dia ya. Salah satunya belajar firman itu tadi. Orang yang mau tetap di dalam Tuhan pasti suka belajar firman. Maria itu duduk di bawah kakinya Yesus, mendengar firman. Itu tetap di dalam Dia. Jadi arti tetap di dalam Dia itu ya sangat luas. Haleluya. Akan kita pelajari sebagian ya. Saya renungkan ya, kalau saya dapat berkat firman Allah lewat doa pagi dari Sydney tadi. Itu sebetulnya arti-artinya yang masih luas, masih banyak, perlu diterangkan, dijelaskan. Tapi waktunya pendek, saudara. Cuma hampir 1/4 jam firman Allahnya. Ya. Jadi sangat disayangkan, saudara. Ya. Haleluya. Itu perlu untuk kebutuhan kita di akhir zaman ini, supaya kita tidak hanyut, ya, tidak terpengaruh keadaan dunia ini. Semakin terpuruk, semakin hancur, ya. Tidak ada istilahnya, ya. Di dunia ini semakin hari semakin enak, semakin indah ya. Kecuali, ada kecualinya, orang yang di dalam Tuhan. Semua ya, walau bumi bergoncang ya, apa ya, aku tetap percaya, aku tetap ada sukacita, amin. Tetap ada berkat. Lu kok bisa? Ya. Kok bisa? Karena kita dalam lindungan Tuhan, karena kita posisinya di dalam Tuhan. Masuk kebayang, saudaraku ya, anak Gideon bisa ambil rumah ya, yang begitu di sana itu, wah, rumah itu enggak ada jutaan, saudara. Jutaan enggak pakai, saudara. Dapat gubuk mungkin jutaan di sana. Bahkan ratusan juta itu, wah, sangat kecil sekali. Ya. Di sana itu MM-an ya. Di zaman sulit kok bisa? Ya, bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara besar, ajaib. Tidak terpikir ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu semua disediakan bagi orang yang mengasihi. Loh, ini saudara, kuncinya cuma di situ. Cinta tidak sama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan tidak ya. Kalau Gideon saya renung-renungkan ya, anak 2 ya, harus mengerjakan ini dan itu pelayanan juga ya. Pelayanan di sana, saudaraku ya, bantu doa terus supaya juga bisa, kalau Tuhan izinkan, bisa punya gereja sendiri. Sebab di sana itu ya istilahnya seperti kaki 5 ya. Habis pasang bongkar ya, lumayan saudaraku ya. Nata bangku ya. Ya kalau tempatnya kecil seperti ini ya enggak masalah ya toh. Tempatnya cukup besar ya. Semua dikerjai sendiri ya.
Ada pengerja-pengerja yang membantu, mungkin ada saudara-saudara yang membantu, ya mereka bantu. Kalau enggak ya dikerja sendiri, ya. Haleluya. Jadi betul-betul untuk Tuhan, ya. Untuk Tuhan. Haleluya. Jadi hambanya Tuhan. Jadi hamba itu bukan ongkang-ongkang main perintah. Ayo kerjakan ini, ayo ini. Tidak. Kerja sendiri. Ya. Sudah tahu kalau orang punya usaha, misalnya buka restoran atau apa itu yang punya itu harus sungguh-sungguh bisa menguasai dan bisa masak sendiri. Sebab apa? Sewaktu-waktu kalau pekerja-pekerjanya boikot, ya, semua tidak mau masuk, terus bagaimana? Ya, dikerja sendiri karena sudah siap, sudah bisa. Haleluya. Tidak cuma main perintah. Ya, haleluya. Demikian juga saudaraku, ya, gereja yang kecil ini misalnya, ya, tidak ada yang melayani apa-apa, ya harus bisa. Ya bisa nyapu, ngepel, bisa noto, bisa main gitar, bisa muji Tuhan, bisa nyampaikan firman, semuanya harus bisa ditangani sendiri. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan itu semua bisa berjalan oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, kita melihat yang pertama, ya, Kolose 2 ayat yang ke-6 ini dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus. Kita semua sudah terima Yesus. Terima Yesus itu terima apa? Semua perkara di dunia sampai di sorga kita terima. Amin. Untuk kebutuhan sandang pangan papan, kekuatan kesehatan masa depan, anak mantu cucu semua itu sudah disediakan. Kamu sudah terima Yesus Kristus. Yesus Kristus siapa? Allah. Yesus Kristus siapa? Firman. Ya, firman Alkitab ini kita sudah terima. Ya, sebab itu Alkitab ini Bu Edi seringkali katakan apa? Baca. Ya, haleluya. Baca. Haleluya. Tidak bosan-bosannya dibaca. Yang punya HP yang ada Alkitabnya, Alkitab di situ, ya. Mungkin sambil kora-kora sama nyapu itu bisa disetel, dikantongi atau taruh mana, bisa didengarkan sambil kerja. Ya. Memang yang lebih bagus ya kalau ada waktu betul-betul mendengarkan atau membaca sendiri, gitu. Tapi ini kesempatan, ya. Bukan seperti lagu dunia, tak gendong kemana-mana, tak gendong. Ini dengar firman terus bersama Tuhan kemana-mana. Amin. Haleluya. Firman menyertai kita. Sambil ngerjakan apa saja, oh haleluya, puji Tuhan. Melihat ini, melihat, oh haleluya, puji Tuhan. Ya. Melihat apa saja, oh puji Tuhan. Terima kasih. Ya. Kalau kita melihat orang-orang kerja, orang-orang lewat, aduh susah payahnya. Ya. Kita diberi kesehatan, diberi berkat, sampai istilahnya tidak sampai sorong seperti itu. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Ya. Kalau saya melihat ada orang-orang angkat-angkat air, ya. Dulu saya pernah kerja angkat-angkat air, ya. Itu 1 galon itu 19 liter, gak enteng itu. Itu gak enteng, abot. Resikonya nanti kalau tua bisa, kalau orang laki bisa hernia sama prostat, ya. Nekan, mengangkat juga nekan, ya. Itu satu hari berapa ratus galon harus diangkat. Saya melihat ada orang yang sedang bekerja itu, sampai dia beristirahat, sama dia pegang perutnya. Orang ini sakit, ya. Tapi mau berhenti, gak mangan, harus terus kerja. Istirahat, perutnya dipegang. Saya berdoa, saya lihat dari kaca, saya berdoa, Tuhan tolong orang, kasihan. Ya sudah ada umur mungkin 50 begitu, ya. Haleluya. Kita melihat Tuhan tunjukkan, lihat ini soron itu lek duit. Kalau tidak punya Tuhan, kalau kita tidak punya pegangan sama Tuhan, tidak tetap di dalam Dia, urip iki soro. Sama seperti orang dunia, harus banting tulang peras keringat. Tapi kalau kita punya Tuhan, semua jadi diatur dengan enak. Orang kok enak? Iya, no Yesus. Aku cinta Yesus, aku jalani firman, perintah apa saja tak turuti. Ya, aku ini hambanya Tuhan, pelayannya Tuhan. Tuhan ngajarkan firman ini tak turuti, ngajarkan firman ini tak turuti. Iso gak iso, angel gak angel, belajar dituruti. Akhirnya apa? Jadi enak, sudah.
Ya, saya istri saya ngomong sama saya, dia punya papanya punya dulu kontraktor ya, punya seperti mandor begitu ya. Wah, papa mertua saya ini kalau marah ya hebat sekali. Kebun binatang bisa keluar semua. Tapi bawahan mertua saya ini kalau nurut jadi berhasil. Ya. Jadi berhasil. Memang orang belajar tuh enggak luput dari salah. Tapi mau ditegur, mau diolok, mau direndahkan. Orang ini taat, nurut. Akhirnya apa? Dia bisa buka sendiri jadi pemborong. Ya. Haleluya. Bahkan nurun ke anak-anaknya. Ya. Walaupun mereka belum percaya Tuhan bisa berkati luar biasa. Saudara mosok kebayang tukang bangunan bisa sampai di Sydney, bisa sampai New Zealand. Ya. Dia itu punya satu pelanggan yang seringkali membenahi rumah. Rumahnya di daerah Barata Jaya sana. Punya rumah di Australia, di Sydney. Dia itu loh diajak ke sana, dibayari tiketnya, dibayari duit apa sama, kerja di sana berapa bulan. Ya. Bahkan diajak jalan-jalan sampai ke New Zealand, nyebrang lagi, agak lebih jauh lagi. Itu cuma buruh tukang bangunan, diberkati Tuhan seperti itu. Ya, luar biasa. Haleluya. Walaupun mereka belum kenal Tuhan, tapi saya percaya mereka percaya Yesus ya. Sampai sekarang nanti dia minta WA-nya istri saya ya. Kalau istri saya buat status apa dia baca. Orang di luar Tuhan, ya. Hubungan dengan istri saya dari keluarganya itu baik. Jadi bapak-bapaknya sudah mati, orang tua istri saya juga mati, tapi anak-anaknya ini seumuran ya. Sampai sekarang masih kontak, saudara. Oh, luar biasa, saudara, ya. Jadi saudara, mari ya, kita tetap di dalam Dia ya. Karena kita punya Yesus, sudah terima Yesus. Terima Yesus itu ya, kalau dijabarkan tidak habis-habis. Terima semuanya. Masalah mangan, masalah kerja, masalah besok anak mau sekolah, mau kuliah, mau kawin, mau apa, itu sudah diatur Tuhan. Asal kita terus di realnya Tuhan. Karena apa? Kita terima Yesus. Kita harus tahu Yesus itu siapa? Raja atas segala raja. Bukan orang terkaya. Bukan orang terkaya. Dia Allah yang kaya. Dari dunia ini, isi dunia ini milik Dia. Darat, laut, udara, apa saja miliknya Dia. Loh, kita punya Dia loh, kok kurang apa? Ya. Seringkali kita masih takut, masih khawatir. Mempunyai Yesus. Ingat istri saya menyampaikan firman Allah minggu lalu tentang istrinya omnya yang meninggal. Kalau konseling, orang itu katakan apa? Tidak usah takut, tidak usah susah. Ada apa? Loh, itu saudara. Sebab ini punya Yesus, telah menerima, disimpan dalam hatinya. Itu disimpan itu bukan ditaruh, digeletak, no, bukan. Terima Yesus itu dijalani. Apa dia firman Allah yang disampaikan, didengarkan, diterima, dijalani, itu terima Yesus. Orang terima Yesus cuma masuk dari telinga kanan keluar ke kiri, itu namanya bukan terima Yesus, terima angin lewat. Ya. Terima Yesus ini. Jadi kalau ini saudaraku ya, satu kata aja, kamu telah menerima Kristus Yesus. Itu kalau dijabarkan tidak habis satu hari. Apa artinya menerima itu? Ya. Bukan menerima seperti makanan, kita terima makanan, dimangan langsung entek, ya, dibuang akhirnya kejamban istilahnya begini. Bukan seperti itu. Jabarannya ini luas sekali, saudara. Terima Yesus ini, ya. Salah satunya kita pelajari pada pagi hari ini yaitu apa? Tetap di dalam Dia, terima Yesus, itu kita sebagai hamba, ya. Itu salah satunya. Ya. Lanjutkan. Ya, kalau di ayat ini terus nanti waktunya habis ya. Ini saudara ya. Sebagai pelayan,
kita terima Yesus, ya. Bukan sebagai raja, bukan sebagai pemerintah seperti tadi kita nyanyi. Biarlah Yesus yang memerintah hidup kita, ya. Kita ini hamba. Yesus itu Allah, Bapa, Raja, penjunan. Kita tanah liat, kita hamba. Haleluya. Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudaraku, ini penghormatan bukan main-main, ya. Kalau Allah menghormati saudara, tidak ada apa-apanya dibanding orang dunia dihormati presiden. Allah menghormati kita. Dan ini arti menghormati ini luas sekali juga, ya. Jadi ini ayat-ayat ini kalau dijabarkan panjang lebar, ya tidak ada habisnya, saudaraku, ya. Sebab itu mari saudaraku, ya, kita melayani Tuhan. Ya, haleluya. Tetap di dalam Dia itu melayani Tuhan. Haleluya. Nah, melayani Tuhan ini kalau diuraikan lagi, saudaraku, bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan segenap hati, setiap jiwa, dengan kekuatan, dengan segenap akal budi melayani Tuhan. Istilahnya entek-entekan, habis-habisan melayani Tuhan sampai tidak punya apa-apa, hanya untuk melayani Tuhan. Itu jabarannya seperti itu, hamba, ya. Ya, omong-omong lagi sama istri saya, ya, tidak ada pembantu rumah tangga atau hamba zaman sekarang ini seperti yang zaman dulu, tidak ada. Saya teringat satu hamba, ya, dari pedalaman atau dari mana. Waktu saya bertamu sama kakak saya, kalau nggak salah, saya sudah lupa di tempatnya di mana. Itu pembantu itu, saudaraku, kalau mau nyuguhkan teh, misalnya dari situ, ya, kita ruang tamunya di sini, dia jalan. Mulai dari pintu itu jalannya pakai dengkul. Ngerti, saudaraku, dengkul? Kita semua punya dengkul, ya. Nggak berdiri begini, pakai dengkul. Pelan-pelan. Apa tuh, Mon? Pembantu sekarang bawa begitu. Bu, niki Bu. Suguhane, suruh ngambil sendiri, saudara. Ya, itu salah satu. Merendahkan diri, mengosongkan diri sebagai hamba. Ya. Waduh, saya melihat itu, ya, gimana ya, hati dia rasanya terenyuh gitu, ya. Kok masih ada orang seperti ini zaman sekarang, ya, mau ngelamar jadi pembantu. Anak mesin cuci nih, omane tingkat piro, munggah mudun gak gelem. Anak lift, jauh naik lift. Hebat, ya, di zaman now, ya. Anak piro, semua ya, bukan hamba, betul-betul hamba, bukan jadi hamba lagi, ya. Haleluya. Tuhan bilang, kalau kamu mau jadi hambaku, melayani aku, di mana aku berada, di situ kamu berada. Jadi pelayanan kita ini di mana-mana, ya. Kemana-mana, mengerjakan apa saja itu harus disifatkan untuk seperti pelayanan, ya. Ibu Hendy seringkali ngajari kalau kemana-mana sama orang itu nyopor. Kadang-kadang nggak disopo itu karena apa? Ya, kita ini bersandar sama Roh Kudus. Hati-hati loh, orang tidak perlu disopo, ya. Orang ini loh, sopoan ini bakalnya mau terima Yesus, ya. Jadi dipimpin Roh, ya. Bukan dipimpin karepe dhewe, ya. Itu hamba, ya. Kalau diperintahkan Tuhan dijalani. Kalau Tuhan tidak bilang apa-apa, ya diam aja. Kita menjadikan diri kita nih robotnya Allah. Kita bukan robot. Kita manusia bebas. Tapi orang yang mau tetap di dalam Dia itu menjadikan dirinya robotnya Allah. Mau diatur Gusti Yesus. Tetap di dalam Dia. Diperintahkan apa? Oh iya Tuhan.
Jadi kalau namanya pembantu, pelayan Tuhan itu enggak ada kata-katanya, kok dhisik Tuhan aku repot, enggak. Ya. Semua tuh ya, seperti kita lihat kalau dulu ya mungkin di antara kita ada yang keluarganya ABRI gitu. Kalau diperintah komandannya, aku loro weteng. Ya. Aku durung mangan, tenang dhisik. Tahu enggak. Siapa? Oh. Nah, kalau sudah siap itu ya tahu-tahu ditelepon langsung cepet-cepetan pakai itu seragamnya, perlengkapannya, berangkat. Ya. Mungkin sudah pernah melihat itu latihan militer anak-anak kecil, anak-anak yang masih muda-muda itu ya. Satu camp gitu. Ada yang siap sedia, ada yang sudah ngasih delongop begitu ya, ketinggalan ya. Mungkin diajar itu nanti habis-habisan itu. Tapi yang lain itu yang sudah punya pengertian apa-apanya, perlengkapannya sudah di sampingnya. Begitu ada bunyi, langsung dipakai semua, langsung lari lebih dulu. Betul enggak? Nah itu saudaraku ya. Jadi kalau kita kepikir saat ini saudara dan saya sudah di ruang suci, jangan anggap kita ini sudah rohani. Masih jauh, masih belum. Masih banyak perlu diproses ya. Di dalam pelajaran Alkitab yang disampaikan oleh anak Gideon ya, itu pelita emas itu sudah emas itu. Pelita emas itu emas bongkahan 1 talenta. Itu sekitar berapa kilo saya lupa ya, besar sekali. Itu dijadikan pelita emas itu dipukuli. Digepengno ya, sampai jadi itu gambarnya pelita emas di sana. Ya. Itu dipukul. Sudah emas dipukul. Padahal Ayub bilang apa? Ayub 23 ayat 10. Kalau aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Tapi bentuknya belum seperti pelita emas. Tuhan mau kita ini diuji, diproses sampai jadi pelita, bukan hanya emas tok. Wah itu ya istilahnya loro kabeh. Ya. Saya yakin bukan hanya dipukuli, saudaraku. Tapi untuk membentuk itu ada kelopak, ada bunga ya. Di gambarnya itu pelita emas itu diraut sama pisau yang tajam. Ya. Diraut sehingga terbentuk bunga ya. Ada kelopaknya, ada bunganya. Jadi itu bukan polosan begitu, ada kembang-kembang gitu. Itu memang nggak bisa dipukul dari situ ya. Harus diraut seperti orang ngeraut pensil itu. Tapi ini emas ya, sampai jadi pelita emas ya. Belum lagi harus menyala ya. Pelita itu harus menyala terus, harus ada minyak ya. Minyak zaitun ya. Itu harus proses juga ya. Dari buah diperas, diparut, mungkin diperas, disaring. Seperti kita lihat orang bikin minyak kelapa itu, minyak klopo itu yang sekarang ini ribut ya. Ya ibu-ibu ya, siapa yang nggak ribut minyak kelapa ya, katanya naik. Itu prosesnya juga seperti itu. Dari pohon di atas diturunkan ke bawah, dibuka, diparut, diperes sampai bening, sampai dikatakan ada prosesnya 3 kali diproses, disaring. Nah, kita itu harus terus sampai seperti itu. Memang secara jasmani gak kuat, ikut Tuhan itu gak kuat, gak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat. Kita bisa kuat itu karena kemurahan. Dan kita juga memang harus taat ya. Ya, harus taat. Seperti Yusuf itu mau jadi orang nomor 1 di Mesir ya, itu nangis Yusuf itu. Nangis, sudah kita tidak diberitahukan bagaimana Yusuf nangis geru-geru. Dimasukkan sumur, anak masih kecil, digelendeng sama itu orang yang dia dijadikan budak, digelendeng, dirantai, ganti baju, hujan-hujanan, panas kepanasan ya. Kalau itu untanya apa kudanya jalannya cepat, dia sampai terjatuh, bisa diseret, bisa babak belur, racur kabeh. Itu enggak diceritakan juga. Namanya budak, enggak punya hak. Seperti ini pembantu pelayan Tuhan, enggak punya hak. Memangnya kalau saudara ikut orang ya, kerja ini belum selesai terus bosnya bilang, "Iku tinggalan kerjaan iku belum selesai, tinggalan kerjaan itu." Kira-kira saudara bagaimana? Ngomel? Berterima kasih?
guyang-guyu? Nggak mungkin loh, ya toh. Di bosku iki rada miring. Kerjaan situ durung malih kok ngalih kono. Ngono durung malih kok pindah kono. Tapi hamba yang taat setia bagaimana? Bisa nurut. Itu karunia Tuhan. Amin. Itu berkat Tuhan. Itu juga orang yang mau diolah. Ya, mau diolah. Haleluya. Saudaraku, mungkin saat ini saudara dan saya juga dalam pengolahan, dalam tempaan Tuhan. Ya. Haleluya. Tetap di dalam Dia. Pandang Yesus. Ya, Ibrani 12 ayat 2. Pandang Yesus yang membawa iman kita lalu kepada kesempurnaan. Ya. Pandang Yesus. Berseru sama Yesus, Tuhan kuatkan aku, Tuhan topang aku. Haleluya. Berseru sama Tuhan. Ya, jangan berseru sama manusia. Terbatas manusia, bahkan mengecewakan nanti ya. Tapi kalau kita berseru sama Tuhan, cepat atau lambat pertolongan itu pasti datang. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Amin. Kalau orang aku dhewe akeh masalah, nulung awakmu kebagusan lah. Ya toh? Padha repote, padha susah. Tapi Tuhan tidak pernah repot, Tuhan tidak pernah susah. Haleluya. Dia menyediakan waktu untuk saudara saya tiap saat, tiap waktu. Tengah malam, pagi, buta, Dia bisa menolong kita. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Mari jadi pelayannya Tuhan. Di mana Dia berada, kita berada. Artinya apa? Tetap punya firman. Tetap kontak sama Tuhan. Itu latihan ya. Haleluya, latihan. Jalan mengerjakan ini, waktu merenungkan ya. Jadi kadang-kadang manusia itu merenungkan apa? Nasib kok gini ya. Ya nasib gitu ya. Itu bukan bagian kita. Nasib kita di dalam tangan Tuhan, itu pasti berbahagia. Haleluya. Jadi ubah ya. Istri saya sering ngajar, ubah cara berpikir kita, bukan pakai cara berpikir manusia, tapi pakai pikiran Allah, pikiran firman, memikirkan perkara yang di atas. Haleluya. Kalau kita hidup ini pakai pikiran kita, ngeluh, puyeng, judek, mumet, ya, pakai pikiran Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebagai pelayan, saudaraku ya, abdi Allah, tidak pisah dari Tuhan seperti ayat ini ya. Tidak bisa. Kemudian Keluaran 24 ayat 13 ini abdinya Musa namanya Yosua. Yosua ini abdi yang luar biasa ya. Kemana-mana Musa pergi, di situ dia berada. Sampai akhirnya ya, yang menjadi pemimpin Israel itu ya, bukan keturunan imam, bukan keturunan orang-orang yang luar biasa, tapi batur, pembantu, abdi. Bisa diangkat jadi nomor 1, menggantikan Nabi Musa. Jadi apa? Kedudukannya seperti Nabi. Ini luar biasanya karena apa? Yosua ini nurut. Ya. Haleluya. Jadi kalau orang kita ini nurut, nanti kita diangkat. Ya. Sejajar dengan para nabi. Kita lihat orang Lazarus yang miskin sama orang kaya ya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lazarus yang miskin ini mati, kedudukannya di mana? Sejajar dengan Abraham. Di pangkuannya Abraham. Kan dia nurut taat. Sedangkan orang kaya itu mati, masuk neraka. Ya. Haleluya. Jadi selaku kedudukan hamba, tadi kita sudah baca, kalau kita melayani di mana Tuhan ada, kita akan dihormati. Itu seperti itu Lazarus tadi, dihormati. Kedudukannya di pangkuannya Abraham, luar biasa. Haleluya. Karena itu juga menjadi bagian kita. Sengsara di dunia ini tidak lama, sebentar aja ya. Jadi tidak usah disedih, tidak usah rasanya waduh aku begini, merasa nasibnya nggak enak. Tidak. Kita punya Yesus yang hidup. Amin. Haleluya. Nasib kita pasti jadi enak asal mau taat sebagai hamba ya.
Haleluya. Kemudian apa? Seperti Yosua ikut pimpinan Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Rohani kita tetap bangun ya. Rohani kita tetap bangun. Walau tidur malam, tidur siang istirahat, hati kita tetap bangun. Kidung Agung 5 ayat 2a. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Loh, ini kok bisa? Ya ini luar biasanya orang yang cinta Tuhan. Tubuhnya istirahat tidur, rohnya bangun. Bisa menyembah Tuhan. Nanti kadang-kadang tengah malam atau bangun pagi ya, saat bangun pagi itu tahu-tahu terdengar puji-pujian ya. Ingat firman Allah. Itu namanya hatinya bangun ya. Dan orang tetap di dalam dia, itu rohaninya bangun ya, rohaninya tetap bangun. Haleluya. Seperti itu siapa namanya, ada seorang abdinya Allah ya, tapi sayang dia tidak taat firman Allah. Ayat itu mengatakan, aku tertelungkup ya, tetapi mataku terbuka. Saya lupa catat ayatnya itu ya. Jadi saudaraku, walau kita ini mungkin capek ya, hidup ini banyak masalah, persoalan, perjuangan, tapi mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan. Haleluya. Limpah firman Allah ya. Waktu istri saya kan sering ngasih VA itu ya, diketik satu-satu itu butuh waktu saudaraku ya, bukan kengangguran. Diketik satu-satu, diberikan kepada ya orang-orang yang kenal, saudara-saudara seiman ya. Yang mau baca silakan, yang nggak mau baca silakan. Yang mau baca pasti diberkati. Itu firman Allah. Itu bukan promosi masakan, promosi ini itu perkara sorga. Yang mau terima dapat berkat, yang enggak mau terima ya kehilangan berkat. Seperti orang ibadah ya, kalau dia datang lebih pagi, itu tahu-tahu ada malaikat yang sudah menyiapkan berkat. Tapi orang itu enggak datang pagi-pagi, ya hilang berkatnya. Seperti mana waktu turun dari orang Israel ya, dari sorga mana itu dikatakan apa? Pagi-pagi ada mana, siang sedikit ada matahari, mananya leleh, hilang, habis. Firman Allah itu harus diterima pagi-pagi ya, bukan duit pagi-pagi ya, bukan urusan ini itu pagi-pagi. Nomor satu firman pagi-pagi. Amin. Itu firman Allah yang ngajar, bukan pendeta, bukan ya. Pendeta ini cuma nyampaikan aja, tapi dari Alkitab itu ajaran firman Allah. Jangan sampai mana itu kena matahari leleh ya. Kalau matahari mencungul itu istilahnya apa? Orang mulai sibuk kerja ini itu. Nah kalau sudah sibuk kerja ini ya itu wah firman Allah, waduh repot sih, nggo ae dengan waktu. Betul enggak? Sudah leleh habis ya. Sudah di pikiran diisi perkara dunia, firman cuma dibaca letternya tok, enggak ngerti apa-apa, enggak dapat apa-apa. Tapi kalau masih pikiran masih bening, bersih, otak masih bersih, diisi firman ya, itu gampang masuk. Amin. Gampang masuk. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Rohnya hidup ya, rohnya menyala-nyala, menyembah dalam roh dan kebenaran. Banyak ya kriteria daripada pelayan Tuhan ini saudara ya. Nanti saudara bisa di rumah bisa dibuka lagi, dipelajari lagi apa yang Tuhan berikan, ditambahi. Itu caranya belajar seperti itu. Enggak terus mulai geletak ngurus lainnya, tidak. Adakan waktu lagi ya. Kalau saya dapat dari doa pagi Gideon itu ya, itu saya tulis, saya catat. Itu nanti keluar lagi, tambahnya itu banyak sekali. Itu apa artinya? Kita itu memamah biak, bertambah tambah. Orang yang punya akan ditambahi, tapi orang yang tidak punya, malas, akan diambil lagi sama Tuhan. Itu firman. Jadi Tuhan itu tidak main-main ya. Ada berkat, ada kutuk. Bukan kalau tidak mau terima berkat terus diam-diam, tidak, kena kutuk. Itu yang repot ya.
Orang yang tidak mau menanggapi firman Allah bukan artinya tidak ada apa-apa. Ya wes netral, tidak dapat apa-apa, tidak apa-apa. Tidak, dikurangi malahan. Dikasih masalah yang tidak enak. Nah itu saudaraku, berkat atau kutuk itu kita harus perhatikan saudaraku ya. Jadi punya efek, punya dampak. Haleluya. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian kita lebih dalam. Ya lanjut, waktunya habis. Serumah dengan Tuhan ini akhir, ya tujuan akhirnya, ya tujuan akhir. Saudaraku perhatikan ayat ini baik-baik ya. Waktu murid-murid pertama ketemu Yesus, saya renungkan kok aneh ya murid-murid ini. Yang ditanya kok, Yesus kamu tinggal di mana? Kok enggak ditanya, Yesus omamu gede ta? Montore piro kak? Kalau orang ketemu, ya apa kalau sukses ya? Kalau ketemu orang kan begitu ya. Seorang dunia, ya apa usahamu berhasil dah. Tapi ini murid-murid waktu ketemu Yesus, dia tanya, guru kamu tinggal di mana? Loh, saya ditanyakan tempat tinggalnya. Untuk apa? Mau tinggal serumah sama gurunya. Loh, lah wis. Loh dia kan punya rumah, punya orang tua, mungkin punya istri, punya anak, tapi dia tidak tanya yang lain-lain itu. Aku mau tinggal di mana guru tinggal. Ini sudah. Nanti sudah baca di rumah ya. Dan Yesus mempersilahkan, mari ikut aku. Ditunjukkan tempat tinggalnya Yesus. Dan mulai saat itu murid-murid pertama ini tinggal bersama gurunya. Oh itu yang satu hal yang indah. Kalau tinggal sama Tuhan itu melihat mujizat. Wih hebat. 5 roti dibagi-bagi kok gak entek ya. Mungkin kita ini mengikuti di delok keranjang gitu ya. Loh, kok muncul lagi. Apa enggak heran? Waduh, ikut Tuhan, tinggal di rumah Tuhan itu menikmati baitnya, menikmati kemurahannya, menikmati berkatnya, menikmati apa saja. Amin. Mari biar kita merindu tinggal di rumah Tuhan, tinggal bersama Tuhan, tinggal dengan firman. Satu saat nanti kita akan tinggal di rumah Bapa di sorga. Betul-betul real, nyata nanti ya. Jadi kalau kita tinggal saat ini, kita tinggal dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam Dia, firman-Nya ada pada kita. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 ya. Sebab di luar Tuhan tidak bisa apa-apa, saudaraku. Gagal terus. Usaha ini tidak jadi terus. Saya guyonan sama istri saya. Tiap pagi saya ini bikin kopi susu ya. Kopinya sedikit ya. Tiap hari itu saya bilang sama istri saya, "Ma, ada warkop situ, Ma." Ya. Buka dari dulu sampai sekarang pelanggannya cuma situ. Tapi ya gak bangkrut-bangkrut, jalan terus. Guyu istri saya. Ya saya, warkopnya siapa sih dodol? Ya Pak Hendri. Sing ngombe sapa? Bu Hendri. Dari dulu buka warkop, pelanggannya cuma 1, tapi gak bangkrut-bangkrut. Lah wis ah. Itu berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi selalu kalau kita tinggal bersama Tuhan, ya, haleluya, itu berkatnya terus pasti mengalir. Haleluya, haleluya ya. Serumah dengan Tuhan. Sebab nanti kita sebentar lagi pulang, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Asal kita mau jadi hamba yang taat, yang setia, yang menyediakan makanan kepada ya, gembalaannya, kepada pegawai-pegawainya dan sebagainya, menyediakan setiap waktu. Jadi saudaraku, biarlah kita ini juga jadi pelayan Tuhan, juga menjadi pelayan sesama manusia, untuk anak, bojo, mantu, cucu, besan kalau sudah punya besan ya. Doakan, berikan firman, doakan satu persatu ya. Haleluya. Yang perlu kita doakan itu banyak ya. Masalah ini belum selesai nanti apalagi jemaat ya. Kadang-kadang saudaraku sebetulnya jemaat itu tidak perlu minta bantu doa sama pendeta. Aku punya tidak usah takut, aku punya Yesus ya. Aku terima Yesus. Tadi Kolose kita baca toh. Ya. Aku sudah terima Yesus, tetap di dalam Dia, ya toh? Bertumbuh, berakar di dalam Dia. Sudah,
Kita perlu pendeta mungkin ya untuk apa? Belajar firman. Apa yang tidak mengerti ya bisa tanya di situ. Ya tidak salah minta bantu doa. Tapi yang lebih utama lagi kita hubungan kita sama Tuhan. Amin. Haleluya. Langsung, tidak usah pakai makelar. Pakai makelar sudah bayari makelar. Kalau langsung sama Tuhan, untungnya lebih banyak. Kalau kita usaha tahu tempatnya sendiri, tidak pakai makelar, dapat untung lebih besar, ya lebih besar. Dan kita bisa melihat, oh luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Dan akhir ya dari kehidupan di dunia ini kita akan aman ya, aman dalam segala hal. Amsal 1 ya, lanjut ayat 33. Nanti saudara ya, terus ya. Nanti saudara bisa baca Amsal 1 ini ya sampai habis, baca di rumah. Saya ambilkan saja ayat yang ke-33, Amsal 1 ayat 33. Saudara bisa baca ayat 20 sampai 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Haleluya. Tidak ada jalan lain, saudaraku. Selamat, aman, selamat ya. Itu hanya dengar kemudian taat, dengar ya, tinggal di dalam Dia ya, haleluya, tetap di dalam Dia, nurut firman-Nya, semuanya itu oke saja, haleluya. Bukan berarti tidak ada masalah boleh datang ya, tapi ya enteng, ada tuh enteng, biasa. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan yang kamu alami pencobaan yang biasa, tidak lebih daripada kekuatan. Kalau kita abot karena tidak di dalam Tuhan abot. Kalau di dalam Tuhan enteng, semuanya jadi ringan. Pikul aku yang kupasang, belajar kepadaku ya. Beban yang kupasang itu ya ringan. Pikulanku yang kupasang itu ringan, bebanku pun ringan ya. Haleluya. Jadi enteng gitu. Haleluya. Artinya apa? Bisa dilewati dengan penuh ketenangan, kedamaian, penuh bahkan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Iki masalah datang, oh puji Tuhan. Nggak ngomong masalah datang, waduh mati aku. Kalau dulu sering seperti itu. Ada apa-apa sedikit, waduh belain, mati aku. Itu kan orang dunia seperti itu. Tapi kalau kita di dalam Tuhan ada masalah, ya. Firman Tuhan bilang apa? Itu makanan kita. Puji Tuhan, terima kasih. Membuat imanku bertumbuh, membuat aku semakin dipermuliakan. Semakin aku melihat mujizat Allah terjadi. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang kena penyakit yang luar biasa, yang berat-berat, ya kanker, ya tumor. Tapi dia bilang apa? Oh, enggak takut. Aku akan melihat mujizat Allah dinyatakan. Punya iman sampai seperti itu. Ya, bukan 1 kali, 2 kali. Oh, macam-macam penyakit yang keras-keras, yang berat-berat. Dia bisa bersyukur. Ini membuat aku dipermuliakan. Aku melihat mujizat Allah. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, yang terakhir yaitu tadi Amsal 1 ayat 33. Kita lihat satu contoh seperti Maria, Lukas 1 ayat 38, di catatan tidak ada. Lukas 1:38. Itu Yusuf dan Maria. Maria mengatakan apa? Aku ini hambamu, jadilah padaku sesuai kehendakmu. Menyerah total ya. Kalau orang ditanya, siapa yang mau jadi seperti Maria? Sehingga ngerti opo-opo ya angkat tangan. Wah, aku mau. Kok dhisik. Iku sorone entek ngamek jadi Maria. Bayangkan orang perawan tahu-tahu hamil. Kuat tahan. Hinaan, celaan, cemoohan, ya. Oh, gak kuat. Kalau gak kuat bisa digugurkan ya toh. Maria mengalami seperti itu ya. Tapi kalau saudara betul-betul mau jadi Maria, hidup menjadi hambanya Allah, sungguh-sungguh, nanti kalau hal-hal seperti itu datang, semua dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin.
Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Engkau berikan pengertian kepada umat-Mu, pada kami, hamba-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, sehingga kami boleh betul-betul mengerti dan mengenal akan firman-Mu dan dapat menanggung segala sesuatu bersama-sama dengan Engkau. Dengan kekuatan kami tidak mampu, kami tidak kuat. Tapi dengan firman Allah, Roh Kudus yang ada menyertai kami, yang ada dalam kehidupan kami, yang sedang kami lakukan, sedang kami kerjakan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kemenangan. Tuhan tolong agar semua sedang jemaat di tempat ini semuanya betul-betul jadi hamba yang taat dan setia, tetap tinggal di dalam Dia, berbuah-buah lebat, bukan hanya 30, tetapi sampai yang ke 60, sampai yang ke 100.